Perkenalkan, nama saya Akifa Lavina Laila dari SRD 3 Lombok Timur. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Cerita ini berasal dari Jawa. Siap untuk mendengarkan? Nah, ini dia ceritanya. Dahulu sekali di tanah Jawa hiduplah seorang wanita yang tinggal sendirian. Ia tinggal tidak jauh dari hutan. Wanita itu ingin sekali mempunyai anak. Siang hingga malam ia selalu berdoa. Duh Gusti, berikanlah saya ini anak, pengobat sepi perintang hari. Gusti kuasa memberi apa saja. Kun jadi maka jadilah. Bertahun-tahun suatu hari, letih dari mencari kayu di tepi hutan, wanita itu duduk di atas batu. Ia pun mengulang-ulangi doanya. Tiba-tiba tanah berguncang hebat. Angin menderu dan mengaum. Meskipun tidak ada hujan dan petir. Begitu angin reda dan bumi tenang kembali, seorang raksasa muncul. Bum, bum, bum. Langkahnya berdebum, membuat pohon-pohon di sekelilingnya bergetar dan bergoyang. Ha 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 ha. Hei perempuan, mengapa kau melamun di tepi hutan? Aduh, raksasa, tolong jangan jahat kepada saya. Saya bukan melamun, saya sedang berdoa. Saya yakin Gusti akan mengabulkannya. Ha 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 ha. Berdoa? Bojeleng. Apa yang kamu minta? Tanya si raksasa. Wanita itu memandangnya. Tubuh raksasa itu berwarna hijau. Begitu pula matanya yang mencorong, serta deretan giginya yang besar-besar. Raksasa, saya ingin punya anak. Ingin sekali agar saya tidak lagi hidup sendiri. Raksasa itu diam sebentar, lalu berkata, Aku Buto Ijo, raksasa sakti. Perkara yang mustahil pun bisa kubuat terjadi. Kalau kamu kutolong, apa balasanmu? Apa saja Buto Ijo, asal saya ini punya anak. Wah. Bagus. Berjanjilah bila anakmu perempuan, kamu akan membawanya kemari jika ia sudah besar. Untuk apa Buto Ijo? Aku ingin melihatnya. Hanya itu. Aduh, kamu baik sekali. Terima kasih Buto Ijo. Terima kasih, saya berjanji. Raksasa itu kemudian memberi si wanita biji ketimun untuk ditanam. Biji ketimun itu lalu ditanam di pekarangan rumahnya dan dirawatnya dengan baik. Buah ketimun sudah besar, sudah saatnya dipetik. Biji ketimun itu lalu ditaruhnya di atas meja. Ia pun mengambil pisau dan mulai mengiris. Biar ketimun itu pecah. Lalu terdengar suara tangisan bayi. Aduh Gusti, doaku kau kabulkan. Terima kasih Gusti, terima kasih beribu-ribu kali. Bayi itu diberi nama Timun Emas. Keesokan harinya bumi berguncang dan gubuk timun emas bergoyang-goyang. Rupanya sang raksasa telah datang. Waktu 3 bulan telah habis. Mana timun emas? Mana gadis itu? Aduh, raksasa, maafkan saya. Saya tidak lupa. Hanya kupikir belum waktunya. Tapi dulu kamu bilang ingin melihatnya. Dan sekarang kamu sudah melihatnya. Apakah kamu sudah puas? Wah. Belum. Tentu belum. Aku ingin memakannya. Timun Mas pun kaget. Ibunya pun serasa seperti disambar petir. Ia hampir pingsan, tetapi dapat ia menguasai diri. Ia sadar bahwa anaknya berada dalam bahaya.
Raksasa, kata wanita itu. Ia menguatkan hatinya sambil berpikir, tentu saya mengerti, tetapi lihatlah anakku, belum gadis remaja, tubuhnya masih bau kencur, tentu belum bisa membuat sakti mandarguna. Tunggulah barang 3 bulan ya Buto Ijo. Raksasa itu bersungut-sungut, matanya yang besar melotot mengawasi Timun Mas yang pucat seperti mayat. Hidungnya mengendus-endus. Akhirnya ia berkata, baik, 3 bulan lagi aku akan ke sini. Siang, malam, ibu dan anak itu mencari cara agar Buto Ijo tidak memakan Timun Mas. Mulailah ibu dan anak itu mencari dan mengumpulkan daun-daun beracun itu. Akhirnya terkumpullah daun-daun beracun itu dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi pada suatu malam ketika Timun Mas sedang tidur, ia melihat atap rumahnya terkuak. Tiba-tiba seorang peri yang sangat cantik berdiri dan tersenyum. Timun Mas, kau anak bijak, berbudi dan bersemangat. Usahamu sangat bagus. Tetapi Buto Ijo tidak akan mau memakan masakanmu. Ia lebih suka daging mentah, daging manusia mentah. Tetapi upayamu dan ibumu ini tidak sia-sia. Lihatlah tumpukan dedaunan yang kalian kumpulkan itu. Aku telah mengubah semuanya menjadi 3 macam benda. Bila raksasa datang dan mengejarmu, lemparkanlah benda-benda itu satu persatu. Dan keajaiban akan kau temui. Anak semacam kamu layak menerima hadiah itu. Keesokan harinya, bumi berguncang dan gubuk Timun Mas bergoyang-goyang. Rupanya sang raksasa telah datang. Timun Mas lalu mengambil jarum biji-biji ketimun dan segenggam garam, lalu bergegas keluar rumah lewat pintu belakang. Timun Mas, tunggu, ingin ku kunyah dagingmu, ingin ku remak tulangmu, biar sakti jiwaku. Timun Mas terus berlari sekencang-kencangnya, tapi raksasa mengejar lebih cepat. Jarak keduanya menjadi semakin dekat. Timun Mas ingat pesan sang peri. Ia lalu melempar biji ketimun, maka muncullah ladang ketimun yang berbuah lebat. Raksasa yang rakus itu berhenti dan memakan ketimun itu hingga Timun Mas bisa berlari. Timun Mas, tunggu, ingin ku kunyah dagingmu, ingin ku remak tulangmu, biar sakti jiwaku. Timun Mas pun melempar jarum dan segera di belakangnya tumbuh hutan bambu. Raksasa terkurung dan terjepit, sulit mengajar raksasa. Tetapi berkat tenaganya yang kuat, raksasa berhasil juga keluar dari hutan bambu. Ia pun kembali berseru-seru. Wang Ayu, tunggu, ingin ku kunyah dagingmu, ingin ku remak tulangmu, biar sakti sukmaku. Dengan gemetar, Timun Mas lalu menabur bawaannya yang terakhir. Segenggam garam, terbentanglah lautan luas. Ombaknya berdebur, gemuruh, bergulung-gulung dan menelan raksasa itu. Raksasa itu galagapan lalu mati tenggelam. Timun Mas berhenti berlari dan jatuh terduduk. Kakinya penat, tubuhnya lunglai dan ombak yang menelan raksasa masih berdebur. Namun semakin lama semakin tenang dan akhirnya berhenti. Nah, ini dia ceritanya. Seru kan ceritanya? Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang pertama, tetaplah berdoa dan berusaha. Yang kedua, bersabar apapun yang kita hadapi. Sekian dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.